Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Permana, nomor induk mahasiswa 2301 0102 0128. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Intelijen. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Perancangan Data Warehouse Penjualan untuk Perhitungan Laba Rugi. Studi kasus di era 5000 Lembuswana Samarinda, yang ditulis oleh Awang Harsa Kridalaksana, Hamdani, dan Normayanti. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi, terutama dalam pengolahan data, memungkinkan organisasi untuk lebih efektif dalam mengelola informasi. Sistem data warehouse atau gudang data merupakan salah satu inovasi yang penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Data warehouse adalah sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu bagi para pengambil keputusan. Supermarket era 5000 di Samarinda memanfaatkan teknologi ini untuk mengoptimalkan operasionalnya, termasuk dalam penentuan kebijakan dan strategi bisnis. Dengan memanfaatkan data warehouse, manajemen dapat mengidentifikasi tren penjualan, memperkiraan permintaan produk, dan mengoptimalkan persediaan barang. Ini penting dalam upaya untuk meningkatkan laba dan mengurangi kerugian. Dalam konteks ini, database online Transaction Processing atau OLTP dari era 5000 digunakan sebagai sumber data yang diekstraksi, ditransformasikan, dan dimuat ke dalam data warehouse. OLTP mencatat transaksi harian seperti penjualan dan pembelian, yang kemudian diolah lebih lanjut untuk mendukung analisis dan pelaporan. Implementasi ini melibatkan penggunaan Microsoft SQL Server dan alat seperti Integration Service untuk proses ETL atau Extraction Transformation Loading, serta Report Service untuk pembuatan laporan berbasis OLAP atau Online Analytical Processing. Sistem ini memungkinkan penyusunan laporan yang komprehensif, termasuk perhitungan laba rugi secara bulanan dan tahunan, dengan memanfaatkan data historis mulai tahun 2006 hingga 2010. Dengan demikian, supermarket dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data yang komprehensif, membantu dalam perencanaan strategis dan operasional yang lebih efisien. Selanjutnya, permasalahan umum yang dihadapi dalam pengembangan data warehouse adalah integrasi dari data dari berbagai sumber yang heterogen. Data dari sistem OLTP atau Online Transaction Processing seringkali memiliki format yang berbeda-beda dan memerlukan proses ETL atau Extract Transform Load yang kompleks untuk menyatukan dalam format yang konsisten di dalam data warehouse. Selain itu, masalah keamanan dan kinerja juga perlu diatasi, terutama saat data warehouse harus menangani data dalam jumlah besar dan kompleks. Secara khusus pada kasus ini, masalah yang muncul adalah dalam proses ekstraksi data dari database OLTP yang digunakan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa semua data yang relevan berhasil dipindahkan ke data warehouse. Selain itu, implementasi sistem pelaporan yang hanya bisa diakses melalui browser tertentu menjadi keterbatasan dalam hal aksesibilitas dan fleksibilitas. Tujuan utama dari jurnal Perancangan Data Studi Kasus di era 5000 Lembuswana Samarinda adalah untuk merancang sebuah sistem data warehouse yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di supermarket era 5000. Dengan menggunakan data warehouse, informasi mengenai penjualan dapat dianalisis secara efisien untuk menentukan kebijakan dan strategi yang tepat
guna meningkatkan penjualan dan pendapatan. Sistem ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam memantau kinerja penjualan, mengidentifikasi tren, dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengoptimalkan laba. Selanjutnya, landasan teori. Penelitian ini berfokus pada penerapan data warehouse untuk analisis penjualan, khususnya dalam konteks perhitungan laba rugi. Data warehouse berfungsi sebagai sistem repositori yang menyimpan informasi besar untuk keperluan analisis dan laporan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis dalam meningkatkan mutu penjualan dan pendapatan. Metode penelitian pertama, proses ETL atau Extraction Transformation Loading. Data dari sistem OLTP diekstrak dan dimuat ke dalam data warehouse. Proses ini dilakukan menggunakan integration service, di mana data yang diekstrak dibersihkan untuk menghilangkan duplikasi sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Pengolahan data. Setelah data dimuat, laporan dapat dibuat dalam bentuk tabel dan grafik untuk menganalisis laba bulanan dan tahunan. Proses pembuatan laporan dilakukan menggunakan reporting service yang terintegrasi dengan database SQL Server. Selanjutnya, modeling data. Skema yang digunakan dalam pemodelan data adalah star skema, yang terdiri dari satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi. Tabel fakta berisi atribut yang diperlukan untuk analisis, sedangkan tabel dimensi berisi atribut yang menjelaskan data dalam tabel fakta. Keunggulan metode pengolahan data yang efisien. Metode ETL, Extraction Transformation Loading, memungkinkan pengolahan data dari sumber OLTP ke dalam data warehouse secara sistematis. Proses ini membantu dalam membersihkan dan mengkonsolidasikan data, sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan untuk analisis. Penyimpanan data yang terintegrasi. Data warehouse menyimpan data dari berbagai sumber dalam format yang homogen, mengatasi inkonsistensi yang mungkin ada di sumber data yang berbeda. Hal ini memudahkan pengguna dalam melakukan query dan analisis tanpa harus khawatir tentang perbedaan format data. Dukungan untuk pengambilan keputusan. Dengan menyediakan laporan yang terstruktur dan analisis yang mendalam, data warehouse mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam meningkatkan mutu penjualan dan pendapatan. Kemudahan akses dan analisis data. Penggunaan alat seperti reporting service dan OLAP memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data dengan mudah. Laporan dapat disajikan dalam berbagai format seperti tabel dan grafik yang memudahkan pemahaman hasil analisis. Kemampuan untuk menangani data historis. Data warehouse menyimpan data dalam jangka waktu yang lama, memungkinkan analisis tren dan perbandingan dari waktu ke waktu. Ini sangat berguna untuk peramalan dan evaluasi kinerja bisnis. Cara kerja yang pertama, sumber datanya ada data barang, data pembelian, data penjualan, dan data terjual. Lalu semua data itu diproses di data warehouse yang menghasilkan perhitungan laba bulanan dan hasil perhitungan laba tahunan. Lalu data itu bisa dikelola oleh admin. Ini contoh dari tampilan untuk mencetak perhitungan laba bulanan atau tahunan. Yang pada gambar kedua, di situ kita bisa melihat hasil perhitungan laba dari tiap bulannya. Selanjutnya, grafik laba dari tahun ke tahun.
kita bisa melihat terjadi kenaikan ya laba dari tahun ke tahun pada supermarket era 5000. Kesimpulan, pengolahan data yang efisien, proses ETL, Extraction Transformation Loading yang diterapkan memungkinkan pengolahan data dari berbagai sumber OLTP ke dalam data warehouse secara sistematis. Hal ini membantu dalam mengkonsolidasikan data yang heterogen menjadi format yang homogen dan terstruktur sehingga memudahkan analisis. Yang kedua, penyimpanan data yang terintegrasi. Yang ketiga, dukungan untuk pengambilan keputusan dengan menyediakan laporan yang informatif dan analisis yang mendalam. Data warehouse mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Laporan laba bulanan yang dihasilkan dari sistem ini memberikan wawasan yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam meningkatkan mutu penjualan dan pendapatan. Selanjutnya, kemudahan akses dan analisis data. Penggunaan alat seperti reporting service dan OLAP memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data dengan mudah. Laporan dapat disajikan dalam berbagai format seperti tabel dan grafik yang memudahkan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya, kemampuan untuk menangani data historis. Data warehouse menyimpan data dalam jangka waktu yang lama, memungkinkan analisis dan perbandingan dari waktu ke waktu. Saran yang pertama mungkin peningkatan infrastruktur teknologi. Mengingat pentingnya kecepatan dan efisiensi dalam pengolahan data, disarankan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi yang digunakan, seperti memperbarui server dan perangkat keras yang mendukung sistem data warehouse. Penggunaan teknologi cloud juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas sistem. Peningkatan user interface juga bisa dilakukan, yaitu dengan pengembangan antarmuka yang lebih intuitif dan responsif, dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Penggunaan teknologi front-end modern seperti React atau Angular dapat dipertimbangkan untuk membuat aplikasi lebih interaktif. Selanjutnya yang ketiga, monitoring dan pemeliharaan sistem. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja sistem dan melakukan pemeliharaan yang diperlukan untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik. Ini termasuk pembaruan perangkat lunak dan pengelolaan data yang efisien. Terima kasih. Sekian presentasi ujian akhir semester dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.